Chan. Selamat sore, Bang. Oke, nih asik nih. Sore-sore kita ngopi, tengah sawah, ada kolam, ada Suara tongkeret. Jadi sebenarnya kalau di Gria ya, Mas. Apa? Rumah baca. Ya. Rumah baca Alam Kali Jaga. Alam Kali Jaga ya. Sebenarnya dari tahun berapa? Itu berdiri sejak 16 Mei tahun 2016. Berarti udah cukup tua ya? Ya, kisaran 7 tahun mungkin ya. 7 tahun. SD ya, Mas ya, kalau anak ya. Latar belakang, Mas. Kenapa sih tergerak itu? Apa memang background jenengan sebagai seorang pendidik atau seorang itu apa sih yang mencetuskan kemudian bikin aneh-aneh kayak gini? Mungkin untuk latar belakangnya selain saya lebih peka terhadap anak karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, mungkin saya juga melihat kondisi lingkungan yang pada waktu itu tidak ramah anak. Contohnya? Contohnya untuk tidak ramah anak kan dari gadget. Penggunaan gadget penggunaan yang berlebih, kemudian edukasi tentang gadget itu belum sampai ke anak, tiba-tiba dikasih. Jadi anaknya belum siap. Dikasih contoh kecil seperti itu, sehingga rasa individualisme itu muncul di anak itu. Jadi ini emang independen, Mas? Independen. Dan secara pure Anda sebagai founder atau pendiri dari sendiri gitu dulu? Dulu saya dirikan sendiri, kemudian gaet sama teman saya Zuan Ompong, ada dua. Kemudian merambah ke keluarga, baru ke komunitas itu. Keluarga dulu kita izin dulu dong. Minta restu sama orang tua, deal, kemudian baru ke lingkup keluarga, keluarga kakak, adik, baru ke lingkungan dan komunitas. Dan respon untuk masyarakat di sini khususnya di dusun asli support yang nggih, alhamdulillah support juga. Dan kegiatannya seperti apa, Mas? Mungkin belakangan ini atau yang sudah pernah dilakukan seperti apa? Untuk kegiatannya itu kita ngalir, yang pasti kita punya dua pokok tujuan. Tujuannya yang pertama itu untuk anak di bawah 13 tahun. Kita fokuskan ke moralitas. Kemudian untuk yang 13 tahun ke atas yang siap untuk menghadapi dunia kerja, kita maksimalkan ke life skill. Contoh untuk anak yang moralitas, yang kita garap adalah moral-moralnya. Misalnya ketika kita jelajah alam, kemudian bagaimana harus menghormati orang tua dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali. Artinya adab, kemudian masalah sopan santun yang memang sebenarnya mereka bisa pelajari dari mana, cuman mungkin di tempatnya jenengan ini dikonsep dengan beberapa metode yang menyenangkan dan menarik buat anak. Kalau untuk yang anak target itu memang anak-anak dusun sekitar atau gimana, Mas? Sementara ini untuk target kita tidak membatasi untuk dusun sekitar, karena kita pakai istilah alam. Jadi siapa? Alam itu kan luas, kemudian Islam sendiri mengajarkan rahmatan lil alamin, dan tidak ada sekat, tidak ada tembok. Mungkin di pendidikan formal itu kan tersekat tembok-tembok yang mungkin di sini lebih luas. Kalau untuk yang kedua, Mas, life skill itu untuk pembangunan ke skill itu seperti apa, yang jenengan terapkan seperti apa? Untuk life skill itu biasanya dulu pernah kita adakan seperti pelatihan-pelatihan yang lebih ke kearifan. Potong dulu, untuk pelatihan itu mandiri juga, jenengan sendiri yang membiayai, independensi? Iya, mandiri. Kemudian kita manfaatkan dari jaringan-jaringan yang kiranya bisa membantu kita untuk bertukar pengetahuan. Misalnya ilmu ya? Pengetahuan dan ilmu. Misalnya di sini kan ada daerah penghasil kopi nih. Tentu saja teman-teman di situ lebih paham tentang dunia perkopian. Kemudian kita disuruh untuk memberikan materi tentang literasi kopi. Sehingga masyarakat di sini pun juga nanti akan ketularan dan siap untuk mengambil peran tentang itu. Itu ruang lingkup kecil. Kemudian tentang bioponi, kemudian intinya di sini kan kekayaan alam yang menjadi potensi besar. Keren juga ya. Jadi selama sekian 7 tahun itu suka dukanya seperti apa, Mas? Untuk suka dukanya ya luar biasa sebenarnya.
Tetapi nyaman-nyaman aja karena kami menikmati proses-proses itu. Yang pasti untuk duka mungkin ya yang ada hal-hal yang unik, bukan duka ya unik. Nah, cerita-cerita lucu lah. Cerita lucu. Yang lebih menginspirasi gitu ya. Karena dulu kami memulai ini tanpa anggaran. Tapi lokasinya tetap di sini, Mas. Tetap di sini. Oke, siap. Hanya saja di sini perkembangan ya mungkin ya. Di awal itu belum ada bangunan. Belum ada bangunan. Kami cuma beratapkan ilalang. Kemudian gubuk bambu doang dan di kebun salak. Oke. Oh, di salak semua. Sehingga ketika musim hujan datang, anak-anak langsung pergi itu. Pergi nyari tempat teduh gitu. Selama ini Mas, mungkin support dari pihak-pihak terkait mungkin yang terdekat maupun yang besar itu ada nggak? Ya sebenarnya ada. Ada cuma supportnya gimana ya? Untuk support dulu dari pemerintah desa pernah memberikan bangunan ini kecil kurang lebih sekitar 7 juta. Senilai 7 juta untuk pemberdayaan, jadi masuknya di pemberdayaan. Itu tahun 2019 setelah kami berkompetisi mengikuti Duta Baca. Oke, gitu. Jadi berprestasi dulu nih. Berprestasi dulu, iya. Berprestasi dulu. Kemudian baru disupport gitu. Mungkin kalau dari tingkat yang lain Mas, di kabupaten ataupun provinsi belum ada? Dulu pernah mengikuti ketika pandemi itu dapat penghargaan dari Grab sama Narasi TV untuk pahlawan warga ya. Pahlawan warga tingkat edukasi itu. Sampai ke Narasi TV juga. Ya, ada Narasi kompetisi TV. itu ya. Iya. Siap. Ya luar biasa dapat motivasi dari Bang Andi F. Noya, Najwa Shihab juga, Ndoro Kangkung. Di Jogja waktu itu? Waktu itu masih di pandemi kemudian virtual. Oh, secara virtual. Tapi memang virtual terbatas juga Mas ya? Iya. Tapi luar biasa karena itu tingkatnya nasional sih. Iya. Dan kita bisa tembus itu ya. Alhamdulillah. Kemudian kita dapat apresiasi 10 juta. Oke, waktu itu ya. Kemudian karena kami itu sadar bahwa ini bukan hak saya nih. Ini hak anak-anak. Kemudian saya belikan laptopnya itu bekas Mas. Oke. Dapat berapa biji tuh Mas? Cuma dapat 2 biji. Dapat 2. Kemudian setelah itu kami kembangkan literasi digital. Oke, lebih ke digital. Iya, karena ini juga sudah full wifi Mas di sini ya. Iya, ini ya. Full wifi. Kemudian setiap beberapa kali pertemuan dalam seminggu itu anak-anak kami genjot untuk literasi di IT. Karena kita sadar bahwasanya sekarang memang harus persaingan ketat sekali untuk IT. Masa anak kelas 6 masih gagap pegang mouse sih? Tapi sayangnya untuk laptopnya hari ini sudah raib. Kenapa? Ya pasti diajar anak-anak. Ya memang harus. Artinya memang, tapi minimal pernah. Minimal pernah. Tapi luar biasa gerakan itu sebenarnya kalau dikembangkan oleh teman-teman yang lain sih. Jadi lebih ke memang dari konsistennya Mas Ihsan ini juga sudah sebenarnya sudah menginspirasi beberapa pihak. Hanya saja mungkin memang kita harus tetap berjuang. Memang perjuangan itu kan memang nggak berhenti sebenarnya kan Mas. Hanya saja mungkin capaian-capaian itu menjadi titik ya Mas, titik di mana jenengan mungkin lebih semangat lah. Iya. Untuk anak-anak. Terus kemudian Mas, harapan sih sebenarnya seperti apa? Harapan ke depan seperti apa? Untuk harapannya dari Rumah Baca Alam Kalijaga ini nanti bisa lebih mengembang, kemudian bisa lebih banyak memberikan manfaat baik lingkungan, kemudian dari teman-teman. Karena ini hanya titipan buat teman-teman, kami hanya menawarkan, kalau ada baiknya silahkan diambil. Kalau misalnya nggak memberikan dampak positif ya jangan diambil. Tapi saya yakin kegiatan yang di sini positif semua gitu. Jadi secara rutinitas yang anak-anak itu masih tetap jalan Mas ya? Masih. Untuk jalannya. Iya, masih. Kemudian sorry Mas, agak kelewat nih, tadi udah closing tapi kelewat. Untuk sumber dari buku-buku ini dari mana Mas? Sumber buku ini hampir keseluruhan 90% itu dari donasi teman-teman pegiat literasi. Ke Kabupaten Magelang atau siapapun yang mau menyumbang, kadang bawa 2 buku, ada ini Mas ada titipan masih digunakan enggak ini. Kalau mungkin dari Perpus Nasional belum ada Mas? Pernah sudah ngajukan belum Mas? Kalau untuk Perpusnas itu sebenarnya kan batasannya adalah menhukam. Legalitas itu kami terhambatnya di situ. Legalitas hukum. Ya kami sadar gitu. Kemudian untuk melegalitaskan itu kan juga butuh rupiah gitu. Sehingga butuh waktu kami untuk mengejar untuk legalitas hukum itu.
Tapi untuk yang tahun 2024 ini ada program 1000 buku. Yang kecil itu kami dapat itu. Oh, dapat kuota yang 1000 buku itu. Oke. Dapat. Alhamdulillah itu. Tapi belum dapat. Apa udah datang belum? Sudah. Oke. Sudah. Oke, Mas Iksan, sepertinya kita bakal lanjut ke oh ya, Mas. Kemarin aku juga sempat ada kabar juga tentang diskusi ya kepemudaan yang juga diinisiasi oleh dari Kalijaga juga. Itu lebih ke seperti apa sih? Itu lebih dari kepekaan kami, kemudian kemirisan kami bahwasanya generasi muda ini kan banyak yang nggak bisa mendapatkan pengetahuan lebih di jenjang perkuliahan. Karena biaya, Mas. Biaya tingkat SMA aja kan sudah berat sekali. Padahal untuk pengetahuan ini kan hak semua rakyat ataupun pemuda-pemuda. Sedangkan pemuda ini kan menjadi ujung tombak dan pilar, dan harus akrab dengan kegiatan diskusi yang peka terhadap lingkungan gitu sih. Oh, dari latar belakangnya itu. Iya, latar belakangnya. Berapa kali Mas diadakan? Kemarin sebenarnya sudah lama kita adakan. Kemudian hanya ruang lingkupnya itu yang berbeda, mulai dari ruang lingkup kecil, kemudian ketika kolaborasi itu mendekat, alhamdulillah kemarin itu sudah luar biasa sih. Saya disupport dari beberapa pihak. Iya, ada support itu. Oke, Mas, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses terus untuk alhamdulillah, siap. Anda dan teman-teman. Salam literasi. Terima kasih. Salam literasi.